Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bersama saya Sobrina Novitasari. Di sini saya tidak sendiri, guys. Oke, kalian tahu saya bersama siapa kali ini? Oke, di samping saya ada Kak Zakia Amelia Damayanti. Oke, kita sapa dulu. Bagaimana Kak kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Oke nih Kak, baik ya. Oke Kak, kayaknya kita harus bahas sesuatu deh. Enaknya hari ini tuh saya ingin bahas tentang pernikahan nih Kak, karena banyak yang tanya, yang DM saya mengenai pernikahan nih Kak. Menurut Kakak itu tema yang seru nggak sih tentang pernikahan itu? Tentu saja, tentu ini tema yang sangat seru dan sangat menarik ya bagi kita-kita dari kalangan Gen Z dan kaum Velocity yang masih muda gini ya, pasti ingin cepat-cepat menikah gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Oke nih Kak, kita mulai saja bagaimana ya tentang pertanyaan-pertanyaan untuk Kakak bisa menjawab dengan jelas biar yang tanya puas dengan jawabannya. Langsung saja ya Kak, saya nggak akan membacakan ini DM dari siapa, dari akun siapa, kita buat rahasia aja. Oke, langsung saja. Ini Kak ada pertanyaan, bagaimana sih hukum pernikahan siri itu Kak? Itu kan pernikahan yang tidak dicatat secara resmi ya di negara. Nah, menurut pandangan mayoritas ulama tuh bagaimana ya Kak ya? Syarat pernikahan kan ada mempelai laki-laki, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul. Dan itu dikatakan pernikahannya sudah sah. Dengan demikian tidak perlu ada izin dari istri pertama. Tetapi dalam komplikasi umat Islam di Indonesia tidak boleh menikah sebelum ada izin dari istri pertama. Pernikahan siri meskipun akadnya sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tetap tidak dianjurkan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Dalam hal ini, mayoritas ulama menganjurkan agar pernikahan dicatat secara resmi di negara agar terlindungi secara hukum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih baik itu menikah itu secara resmi dan tercatat di negara biar nanti tidak ada timbul fitnah lain ya Kak ya. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaannya mengenai bagaimana sih solusi fikih terkait kasus perceraian yang menyebabkan anak menjadi korban, karena banyak perceraian itu menyebabkan anak itu terlantar. Kayak itu bagaimana Kak? Sebelumnya, saya pernah mendengarkan pengajian dari Buya Yahya di YouTube ya, yang kebetulan temanya itu anak jadi korban perceraian. Beliau dawuh, indahnya pendidikan dalam Islam kalau terjadi pernikahan harus dengan insan bima'ruf, artinya harus ma'ruf yang baik. Kemudian jika harus ada perceraian itu tasrih bi ihsan. Itu pun harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai menjadikan anak sebagai korban dari perceraian tersebut. Solusi fikih menekankan pentingnya menjaga hak anak dalam kasus perceraian, meliputi hak asuh, nafkah, dan juga pendidikan. Dalam hal ini, pengadilan agama berperan sangat penting dalam menentukan hak asuh dan hak-hak anak lainnya. Selain itu, konseling pernikahan. Nah, konseling pernikahan sebelum perceraian juga sangat penting untuk mencegah dampak buruk pada anak. Seperti itu. Tuh, dengerin ya guys, harus seperti itu. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan lagi. Bagaimana sih hukum poligami dalam Islam dan apa tantangannya di zaman modern tuh bagaimana itu poligami itu? Poligami memang secara hukum diperbolehkan. Poligami di dalam agama Islam itu dibolehkan dan mendapat pahala, tetapi ada syaratnya. Apa itu syarat poligami?
Pertama, harus adil. Yang kedua, nafkahnya mampu nafkah lahir maupun batin. Hal itu juga yang menjadi tantangan di zaman modern atau zaman sekarang ini, yaitu sulitnya memenuhi syarat keadilan tersebut baik secara materi maupun emosional. Dan di Indonesia sendiri, poligami seringkali menimbulkan masalah sosial dan kesenjangan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Oh, jadi begitu ya. Oke, baik yang laki-laki ya. Kalau kalian ingin poligami tuh kalian tuh harus izin dulu ya. Dan kalian juga harus adil, oke? Nah, ini pertanyaannya udah terjawab semua. Semoga kalian suka ya dengan jawabannya, atau kalian benar-benar yakin dan kalian juga puas atas jawaban dari Mbak Zakia. Oke. Terima kasih Mbak Zakia atas penyampaian materinya hari ini. Iya, sama-sama. Oke, mungkin cukup itu saja ya teman-teman. Kita lanjutkan di lain waktu. Oke, saya Sobrina Vitasari dan Kak Saya Zakia Amelia. pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.